Audio. Audio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Nas. Di video kali ini kita akan membahas sebuah fungsi di SQL yang bernama distinct atau biasa disebut dengan select distinct. Oke, untuk teman-teman yang baru datang ke channel saya, selamat datang dan salam kenal. Dan pastikan untuk cek video-video sebelumnya yang ada di playlist ini kalau teman-teman ingin mempelajari SQL secara utuh dan runut. Karena pastinya playlist ini udah saya buat se-beginner friendly mungkin. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe dan pastikan apa yang teman-teman dapat hari ini diteruskan juga ke orang lain supaya manfaatnya semakin luas. Oke, langsung kita mulai aja pembahasan hari ini tentang select distinct. Oke, select distinct itu apa ya, teman-teman? Nah, digunakan sebenarnya untuk mendapatkan nilai unik ya. Nilai unik artinya berbeda antara satu dengan yang lainnya dari sebuah kolom atau lebih dari satu kolom. Nah, biasa juga digunakan untuk mengeliminasi data duplikat. Nah, data duplikat itu apa? Yaitu data yang sama ada di lebih dari satu baris yang berbeda. Seperti itu. Nah, biasanya memang select distinct itu biasa kita gunakan saat kita eksplorasi data atau juga kita gunakan untuk namanya data cleaning ya, data cleansing gitu. Jadi, kita pastikan data yang ada di tabel atau di dataset yang kita gunakan itu tidak duplikat karena itu akan mengacaukan gitu ya nanti saat kita melakukan analisis seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sinteksnya sangat simple sebenarnya sangat simple. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah kapan saat yang tepat ya untuk menggunakan select distinct. Nah, yang pertama itu sinteksnya adalah ketika kita ingin mendapatkan nilai unik menggunakan satu kolom gitu. Seperti ini ya, select, distinct. Nah, ini nama kolomnya, karena ini cuma satu ya. Lalu nama tabelnya. Oke, terus kita menggunakan lebih dari satu kolom. Select distinct menggunakan lebih dari satu kolom. Nah, kolom name 1, kolom name 2, sampai dengan kolom name ke N. Artinya ya terserah teman-teman mau sampai berapapun bisa gitu ya. Dari nama tabelnya apa. Ya, simple ya teman-teman. Nah, hari ini langsung kita akan praktekkan dan ilustrasikan supaya teman-teman langsung nangkep nih fungsinya buat apa gitu select distinct. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita punya kolom 2 ya di sebuah tabel, kolom 1 dan kolom 2. Misalkan kita mau menggunakan select distinct untuk satu kolom aja yaitu kolom pertama. Misalnya seperti ini, baris pertama itu nilainya 1 sampai 5 ya. Baris 1 sampai 5 nilainya 1, baris ke 6 sampai 6, 7, 8, 9. Sampai 9 ini nilainya 2. Nah, kalau misalkan kita menggunakan query seperti ini, select distinct kolom 1, kolom ini ya, from table, hasilnya jadi seperti ini, teman-teman. Kalau udah select distinct, kita akan mendapatkan nilai unik ya, nilai yang tidak berulang gitu. Jadi, ya satunya akan hanya diambil satu, duanya akan diambil satu juga, seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan satu kolom, select distinct dengan satu kolom. Nah, kalau gimana nih kalau misalkan kita mau select distinct menggunakan lebih dari satu kolom? Nah, contohnya seperti ini. Select distinct menggunakan lebih dari satu kolom. Ini saya color code ya. Ya, misalkan berarti kuning ini yang datanya duplikat gitu, teman-teman. Ada 1A, 1A, 1B, 1C, 1D, 2E, 2E, 2F, 2G. Jadi kalau misalkan select distinct menggunakan dua kolom, teman-teman harus nggak bisa nih melihat misalkan kolom 1 sama 1 ini sama, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Caranya adalah teman-teman melihat kombinasi antara kolom yang digunakan untuk select distinct. Misalkan ini kolom 1 dan kolom 2, berarti cara membacanya adalah nilainya 1A, 1A, 1 plus A, 1 plus B, 1 plus C, gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi ini dan ini memang nilai yang sama gitu. Karena kalau misalkan kita menggunakan dua kolom ini, makanya kalau misalkan kita menggunakan select distinct lebih dari satu kolom, yaitu dua kolom ya untuk case ini, hasilnya akan seperti ini. Select distinct kolom 1, kolom 2 from table 1. Ini hasilnya gini. Yang kuning akan diambil 1. Ini tetap 1 ya. 1A, 1B, 1C, 1D, 2E, 2F, 2G. Nah, ini udah pasti nih, nggak ada yang sama persis. Kalau kita distinct itu, dia akan mengeliminasi data yang sifatnya data duplikat atau datanya tuh persis gitu ya, satu sama lain. Itu nih 1A dan 2E karena dia masing-masing 2 kali, maka dia hanya akan diambil 1. Gitu teman-teman, untuk mengeliminasi data menggunakan fungsi select distinct.
Oke, sekarang kita akan lanjut ya untuk praktik teman-teman supaya teman-teman lebih paham terkait dengan select listing, dan pastikan teman-teman ngikutin juga praktiknya dan skripnya bisa di-download ya di link yang ada di kolom description. Oke, sekarang kita akan geser ke The Beaver untuk praktik select listing. Oke, teman-teman, kita sudah geser ya ke The Beaver. Kita akan langsung praktik menggunakan sebuah tabel baru ya. Nah, kita akan create tabelnya dulu. Tabelnya hari ini bernama products. Oke. Nah, untuk create table ini sudah pernah dibahas juga di video sebelumnya tentang create table. Teman-teman bisa nonton di sini. Oke. Yang pertama itu kolomnya adalah product ID seperti biasa, tipe datanya integer. Terus ada produk kategori, tipe datanya varchar. Terus ketiga ada produk subkategori, tipe datanya juga varchar. Dan yang terakhir kolom keempat ada product name ya, nama produknya, tipenya varchar 100 karakter. Ini kita create table dulu ya teman-teman. Oh sorry, ini saya udah buat, jadi saya drop dulu. Nah ini kalau kita mau hapus tabel seperti ini ya teman-teman, tapi hati-hati. Oke, kita buat ulang aja. Oke, kita run ya. Nah kita udah membuat sebuah tabel baru bernama products. Nah, terus seperti biasa kita harus masukkan datanya nih per baris. Kita akan menggunakan 20 baris ya supaya agak banyak datanya. Langsung kita insert aja, kita run. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita cek hasil insert datanya ke tabel products. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada product ID, ada produk kategori, produk subkategori, dan nama produknya. Nah, ini bayangkan kita punya toko elektronik gitu ya, menjual berbagai jenis barang elektronik mulai dari HP gitu ya. Bahkan ini ini bukan toko elektronik ya, saya lupa nih. Ini produk lah, kita punya toko serba ada lah, ada elektronik, ada baju gitu ya, ada furnitur gitu ya. Anggaplah kayak inilah kayak Ace Hardware mungkin kayak gitu. Oke. Sekarang coba ini hasil inputnya sudah berhasil ya. Kita lihat coba gini, kita pingin tahu nih ada berapa produk kategori di tabel yang namanya produk sini. Nah caranya seperti ini teman-teman. Bisa ditanya nih, sebutkan kategori produk apa saja yang ada di dalam tabel produk. Misalnya gitu. Select, distinct, produk kategori. Nah sekarang kita lihat, ini kan ada 20 baris ya. Sekarang kita akan tahu ada berapa kategori produk yang ada di tabel ini. Oh, ternyata ada 3, teman-teman. Yaitu yang pertama furniture, yang kedua itu electronics ya, barang-barang elektronik, dan yang ketiga itu adalah clothing atau pakaian. Oke, sekarang, nah teman-teman juga bisa tahu juga nih, kalau misalnya ditanya, kan tadi sebutkan ya, sekarang ditanya lagi, ada berapa jumlah produk kategori yang unik gitu ya di dalam tabel ini. Nah, kita bisa kombinasikan dengan fungsi agregat. Nah, fungsi agregat di sini kita gunakan count ya. Count dalam kurung distinct produk kategori. Coba kita run. Ya, jawabannya 3. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Nah, ada kombinasi produk kategori dan produk subkategori apa aja nih yang ada di tabel ini. Nah, caranya berarti ini kita akan menggunakan lebih dari satu kolom, yaitu produk kategori dan produk subkategori. Seperti ini ya. Kalau nulis select distinct kolom 1, kolom kedua from products. Nah, sekarang kita order by ya, kita urutkan menggunakan abjadnya produk kategori misalkan gitu. Oke, kita run. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, ini unik nih teman-teman. Ini udah pasti kalau misalkan pakai select distinct, entah itu satu kolom atau 2 kolom, itu tidak ada yang duplikat datanya teman-teman. Nah, misalkan ini clothing dress, clothing jeans, clothing t-shirt, terus electronicsnya ada headphones, ada laptops, ada smartphones, ada tablet. Furniture-nya ada chairs, ya, kursi atau bangku, ada sofa, ada meja, ada tables. Gitu. Jadi, kalau misalkan ditanya ada dari setiap kategori ada subkategori apa aja yang unik ya, seperti ini, teman-teman. Menggunakan 2 kolom, select distinct menggunakan 2 kolom. Nah, makanya teman-teman pastikan gitu ya, selain tahu cara menulis query-nya, teman-teman tahu nih saat yang tepat di saat pertanyaan seperti apa kita menggunakan fungsi select distinct. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya teman-teman. Tidak banyak memang hari ini yang kita bahas select distinct,
Tapi saya yakin ketika kita menjadi seorang data analis ataupun seorang data scientist, teman-teman bakalan sering banget pakai fungsi-fungsi yang seperti ini, select distinct, group by, order by, fungsi-fungsi agregat, dan lainnya. Jadi pastikan teman-teman tonton secara lengkap ya video yang ada di playlist ini karena sudah saya buat secara runut khususnya untuk teman-teman yang baru banget belajar tentang data science, khususnya di SQL. Oke, teman-teman, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen gitu ya. Mungkin kalau ada yang kurang atau misalkan teman-teman punya request gitu ya, request khusus misalnya mau bahas soal gitu ya, silahkan boleh aja tulis saya di komen. Dan pastikan kalau video ini bermanfaat, manfaatnya jangan berhenti di teman-teman. Bantu saya untuk lebih banyak bantu orang yang lain di luar sana. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.